Di luar dugaan, legenda sepak bola Belanda ngomong gini soal pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini tengah fokus mewujudkan ambisi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan untuk tim asuhan Shin Tae-yong ini tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert memberikan dukungannya untuk Indonesia, bahkan meyakini bahwa Indonesia bisa mencapai Piala Dunia melalui penambahan pemain naturalisasi. Dalam pandangan Kluivert, langkah yang diambil PSSI untuk memperkuat tim dengan pemain naturalisasi adalah strategi yang masuk akal dan dapat membantu Indonesia bersaing. Patrick Kluivert, yang dikenal sebagai legenda timnas Belanda dan juga pernah bermain di klub-klub besar Eropa, mengatakan bahwa PSSI dapat mengoptimalkan potensi pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Menurutnya, banyak pemain berbakat dengan darah Indonesia yang bermain di luar negeri, termasuk di Belanda. Patrick Kluivert menyebut bahwa pemain naturalisasi tersebut bisa menjadi aset penting bagi Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi Piala Dunia. Saya yakin bahwa Indonesia bisa lolos. Di Belanda sendiri banyak pemain dengan darah Indonesia, baik dari ayah maupun ibu mereka. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional, kata Patrick Kluivert. Dia menambahkan bahwa membawa pemain keturunan ke dalam tim adalah langkah yang sangat bagus, karena para pemain ini memiliki kualitas dari pengalaman bermain di luar negeri. Kualitas tersebut tentunya bisa mendongkrak performa timnas Indonesia di kancah internasional. Menurut Patrick Kluivert, menambah jumlah pemain naturalisasi bukanlah hal yang aneh. Dia juga melihat bahwa pemain naturalisasi tersebut akan membawa pengaruh positif dalam pertandingan yang lebih kompetitif. Jadi, saya pikir PSSI dapat melihat lebih detail lagi jika mereka ingin lebih memperkuat timnas Indonesia dengan pemain berdarah Belanda. Jadi, bisakah Indonesia lolos ke Piala Dunia? Tentu saja, mengapa tidak? Lanjut Patrick Kluivert, program naturalisasi yang tengah dijalankan PSSI saat ini memang telah membuahkan hasil, terbukti dengan pemanggilan 13 pemain naturalisasi dalam skuad terbaru untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Keikutsertaan mereka diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan bagi skuad Garuda, yang kini berada di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Dalam pandangan Patrick Kluivert, para pemain keturunan Indonesia Belanda yang bermain di liga-liga Eropa tentu membawa perspektif dan pengalaman baru bagi timnas Indonesia. Dengan adanya pemain yang terbiasa menghadapi kompetisi di level tinggi, ia optimis bahwa kualitas sepak bola Indonesia bisa meningkat pesat. Menurut saya itu, naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah hal fantastis. Mereka adalah pemain-pemain klub luar negeri dengan darah Indonesia. Dan berada di level bergabung dengan timnas Indonesia, saya pikir itu hal yang sangat bagus, ujar Patrick Kluivert. Dukungan yang diberikan Patrick Kluivert ini semakin memantapkan langkah PSSI dalam menjalankan program naturalisasi demi ambisi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain keturunan, Indonesia diharapkan bisa tampil lebih kompetitif dan kuat di kualifikasi. Patrick Kluivert meyakini bahwa lolos ke Piala Dunia bukanlah hal mustahil, dan dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa mewujudkan impian tersebut. Dukungan dari sosok sepak bola dunia seperti Patrick Kluivert menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia. Jelang laga lanjutan ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mendapatkan banyak sorotan. Mengingat di pertandingan kelima nantinya, Indonesia akan berhadapan dengan lawan tangguh yaitu Jepang. Pertandingan Indonesia versus Jepang baru akan berlangsung di Jakarta pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jelang laga ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui lawan yang mereka hadapi adalah tim yang kuat. Ini akan menjadi tantangan berat, karena kami harus menghadapi Jepang, tim terkuat di grup kami, ujar Shin Tae-yong dikutip laman Nate.
Tentunya keuntungan bermain di kandang membuatnya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun, karena kami memainkan 2 pertandingan di kandang sendiri, saya akan berusaha sebaik mungkin, tuturnya. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen sementara grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hai dan kawan-kawan baru mengoleksi 3 poin hasil dari 4 laga dengan catatan 3 hasil imbang dan sekali kalah. Sementara di sisi lain, striker muda timnas Indonesia, Rafael Struijk mampu menunjukkan penampilan apiknya kala membela klubnya Brisbane Roar berhadapan dengan Sydney FC di Liga Australia Jumat 1 November. Dimasukkan dari bangku cadangan pada menit ke-70, penyerang timnas Indonesia itu sukses mencetak gol perdana untuk Brisbane Roar di Liga Australia. Striker muda Garuda itu sukses mencatatkan namanya di papan skor 8 menit setelah dia masuk sebagai pengganti. Sederet pemain yang sebelumnya tak dipanggil, kini dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Di antaranya, si kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Sebelumnya, 2 pemain Malut United ini tak dipanggil karena mengalami cedera. Absennya Asnawi Mangkualam membuat Yakob dan Yance bisa kembali mendapatkan tempat. Absennya Asnawi membuat Yakob Sayuri dapat panggilan ke timnas Indonesia lagi. Yakob merupakan andalan di sektor kanan skuad Garuda di Piala Asia 2023 lalu. Namun, dia sempat cedera, sehingga harus absen dari timnas Indonesia. Bersamaan dengan Yakob Sayuri, saudara kembarnya Yance Sayuri juga mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Yance Sayuri cukup sering dapat panggilan ke timnas Indonesia, tetapi minim menit bermain karena cedera. Bek tengah Justin Hubner juga kembali dapat panggilan. Pada kesempatan sebelumnya, saat Indonesia berjumpa Bahrain dan Cina, Hubner tidak mendapat panggilan. Hubner harus absen karena cedera. Pemain lain yang kembali dipanggil adalah Ramadan Sananta. Pemain Persis Solo ini menggantikan Dimas Drajat yang kali ini dicoret. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjamu Jepang di Stadion GBK pada Jumat, 15 November 2024. Kemudian menjamu Arab Saudi di tempat yang sama pada Selasa, 19 November 2024. Saat ini Indonesia ada di posisi kelima dengan 3 poin 4 pertandingan. Kemenangan tentunya diharapkan bisa diraih skuad Garuda untuk membuka jalan lolos ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya finish di posisi 3-4 agar bisa lolos ke putaran keempat. Di UA, bintang Malut United Yakob Sayuri dan Yance Sayuri kembali dipercaya memperkuat tim nasional Timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disambut baik oleh fans Garuda dan berharap duo bersaudara Sayuri tersebut tak cedera lagi seperti beberapa waktu yang lalu. Ya, Yance dan Yakob sebelumnya pernah dipanggil timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, akhirnya kedua pemain tersebut dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong karena mengalami cedera.